Halo, kenalin nama aku Paras. Udah lama aku nggak upload video tentang promil. Terakhir aku upload itu 2 tahun yang lalu dan itu banyak banget yang nonton, alhamdulillah. Nah, aku mau balesin komen-komen kalian ya, karena ada beberapa komen yang belum sempat aku bales. Aku mau jawab pertanyaan dari Ria Lestari 5389. AMH ku tinggi kak, terus aku PCOS tipe kurus, udah pindah dokter sana sini masih belum. Allah kasih, ada tips nggak kak selain olahraga dan pola hidup sehat? Aku udah jalanin. Ya bagus ya kalau misalkan Karya udah ngejalanin promil, gaya hidup sehat dan juga olahraganya harus yang setiap hari ya kak, bukan yang kayak seminggu sekali atau misalkan bahkan sebulan sekali. Ini tuh bener-bener harus yang tiap hari, nggak bosen-bosennya. Pokoknya aku ngomong jadi kayak 15 menit sehari tapi setiap hari. Itu tuh bisa bagus buat sel telur kalian bisa lebih membesar, bisa sehat juga gitu, kata dokter Objinku, kata dokter Dian. Nah, terus menurut aku ya, selain itu jangan lupa berdoa karena ya doa yang paling ngaruh. Selain itu, kalian juga nggak boleh stres. Untuk pejuang promil tuh nggak boleh stres ya, harus dibawa enjoy apa-apa. Kalau misalkan maaf nih kalian mau HB, itu tuh harus dibawa enjoy. Kayak misalkan me time dulu kalian, lakuin sesuatu yang kalian happy. Boleh maskeran dulu, apapun yang bikin kalian happy. Selanjutnya aku mau balesin di video ini dari Kak April Vlog di Arab. Masya Allah, alhamdulillah ya teh, perjuangan yang hebat dan hasil yang insya Allah berkah. Saya juga PCOS dan promil di Limijati. Alhamdulillah akhirnya hamil alami. Teteh jadi inspirasi buat saya bikin video di YouTube saya tentang PCOS. Sehat-sehat ya teteh cantik, sehat ibu dan bayinya, amin. Makasih dari Kak April doanya, semoga doa yang baik juga berbalas ya buat Kak April. Alhamdulillah, aku tuh senang banget kalau misalkan dengar-dengar komen dari kalian pejuang promil sampai berhasil gitu tuh, aku tuh ikut senang karena aku juga ngerti perjuangan kalian teh nggak mudah gitu ya. Perjuangannya teh emang berat, aku juga ngerti banget. Jadi kalau misalkan sampai ada yang berhasil kayak gini tuh alhamdulillah senang banget, bisa bermanfaat gitu ya buat kalian. Terus katanya oh iya kalau nggak salah Kak April itu promil di Limijatinya tuh di Dokter Tono ya. Bagus juga tuh Dokter Tono. Jawab pertanyaan selanjutnya dari Kak Nima Saisyah 9545. Kalau berkenan bikin video rincian biaya dong kak untuk promilnya. Kalau rincian biaya sih aku nota-notanya udah nggak ada ya. Cuman kalau misalkan untuk biaya promil biasa, misalkan kayak kontrol ke dokter, USG gitu, terus pakai obat kayak sebulan sekali gitu, pada umumnya kayak kontrol itu tuh 400.000 sekali kontrol jasa dokter dan juga USG kayak gitu ya. Belum termasuk obat. Nah kalau obatnya nggak tahu karena aku juga gak bisa ngasih tahu sama kalian karena kan tiap orang beda-beda ya tindakannya, obatnya juga pasti beda-beda, jadi harganya bisa random. Tapi kalau misalkan biasanya nih rate-nya tuh kisaran 1 jutaan lah aku tuh kalau sama apa namanya, kalau sama biaya jasanya gitu ya, gitulah kurang lebih ya. Nah ini pertanyaan dari Kak Sri Mariani. Maaf kak, kakak gejalanya apa aja? Kalau aku ya PCOS tuh biasanya suka jerawat nih. Aku tuh kan jerawat, nih sekarang juga lagi jerawat. Kalau lagi mens atau misalkan kita lagi makan gak beratur gitu, harus sering-sering olahraga, makan sehat, dan juga ini kebetulan aku tuh lagi mens pasti ada jerawat gitu. Tapi kalian nggak bisa ya self diagnosa sendiri karena tiap orang juga beda-beda. Terus salah satu faktornya tuh kayak mens nggak beraturan,
Juga bisa dari pertumbuhan rambut berlebih, kayak misalkan kalau aku tuh kan di tangan, di kaki itu kan bulu rambutnya tuh lebih banyak ya. Itu bisa jadi salah satu faktor, tapi nggak semuanya ya, makanya aku bilang nggak bisa self diagnosa sendiri tuh. Next, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Ini dari Gipurviani Real. Biaya inseminasi berapa, Kak? Aku dulu tindakan inseminasi itu tahun 2020 ya kalau nggak salah. Itu tuh tindakannya kena 5 juta apa 6 juta. Tapi kita tuh gak boleh nyiapin segitu aja. Karena kenapa? Jadi pas saat kita mau sel telur masa subur nih, kita tuh harus disuntikin terus kayak bayi tabung gitu guys. Jadi disuntikin di perut tiap hari, dan itu tuh seharinya bisa 750 dari masa subur dari hari kedua mens kalau nggak salah, maaf, hari kedua mens sampai nanti masa subur. Nah, di tindakan inseminasinya baru pas masa subur, sedangkan satu kali suntik itu bisa 750. Kalau nggak salah waktu itu tuh biaya keseluruhan 16 juta lah kurang lebih. Tapi aku udah nggak ada sih karena udah lama juga ya, udah 4 tahun yang lalu. Pertanyaan dari Kak Vinencia It 1997. Daerah mana Kak promilnya? Daerah Bandung. Browsing aja ya di Jalan Marta Dinata. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Radela Primadona 246. Di Limi Jati ke dokter siapa? Aku ke dokter Dian Cahyadi ya. Kalian browsing aja, dia udah terkenal kok. Dokter objinnya baik banget, bener-bener penyabar. Aku ceritain dikit ya. Jadi dokter Dian tuh orangnya gak bikin kita hopeless gitu. Aku tuh gimana ya, selama promil tuh butuh dokter yang bener-bener ngedukung kita gitu. Sedangkan dokter Dian tuh ngerti banget gitu kalau aku tuh orangnya hopelessan gitu. Jadi pas terakhir nih sebelum aku berhasil hamil 1 bulan sebelumnya tuh, aku tuh kan program nih ketemu kontrol sama dokter Dian. Terus aku ngobrol sama dia, dok, aku tanya, aku tuh harus kayak gimana lagi? Maksudnya kan udah insem gagal, udah program yang tiap bulan pakai obat, disuntik pas masa subur juga tetap gagal. Terus dokternya jawab sambil kayak inhale, exhale, ibu coba deh ikhlas katanya gitu ya. Nah, terus aku dari sana mikir ya, oh iya ya, kenapa aku nggak coba ikhlas, nggak coba buat kayak gini, ya Allah. Oh iya, pas berdoa gitu, pas beres sholat tuh aku berdoa gini, ya Allah, aku ikhlas ya Allah, kalau misalkan Engkau belum memberikan keturunan, berarti ya hamba tetap bersyukur gitu. Maksudnya kayak kita tuh mau tetap menikmati gitu, mau tetap enjoy menjalani hidup ini, mau tetap bahagia gitu, mau tetap bersyukur, alhamdulillah. Tapi kalau dikasih keturunan pun alhamdulillah kita bahagia banget, aku dan Paksu ya. Nah, jadi dari sana tuh kita tuh ceritanya kan aku, Paksu, dan keluarga besar tuh mau touring waktu itu tuh ke daerah pantai di Garut. Tapi nggak tahu kenapa aku tuh ngerasa telat mens 2 bulan itu tuh harus test pack gitu. Padahal biasanya kan kalau PCOS mah kan nggak beraturan ya mensnya tuh. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Aku udah feeling aja gitu. Pengen coba test pack subuh-subuh tuh. Aku coba test pack. Ternyata alhamdulillah rezeki banget garis 2. Akhirnya kita nggak jadi touring karena ya kita kan harus ngejaga ya. Seneng banget, happy banget, alhamdulillah. Bener-bener dokter Dian tuh terbaik. Kalau misalkan sampai nih dokter Dian nonton ya, terima kasih. Ya gitulah video Q&A dari aku dan juga cerita-cerita dari aku. Makasih udah ngeklik. Terima kasih juga yang udah like dan komen. Semoga bermanfaat ya. Bye bye.